Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi calon siswa siswi baru kelas 7A sampai 7H SMP Negeri 2 Maos tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian dalam kondisi sehat, bahagia, dan tetap terapkan prokes yang ketat ya. Serta jangan lupa selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negara kita segera bebas dari pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Amalia. Bisa kalian sebut atau bisa kalian panggil dengan sebutan Bu Indah. Saya mengajar IPS di SMP Negeri 2 Maos kelas 7AB dan kelas 8 ABCD. Alamat rumah saya di Desa Penggalang, RT 3 RW 6, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Baiklah anak-anak, mari kita lihat PPT-nya. Sudah Ibu tuliskan di sana mengenai materi tata krama di dunia nyata dan dunia maya. Mengapa Ibu memilih judul dunia nyata dan dunia maya? Karena kita ketahui bahwa sekarang kita berkomunikasi itu tidak hanya di dunia nyata saja, melainkan kita semuanya, Ibu yakin kalian pasti mempunyai media sosial ya. Nah, sehingga Ibu memberikan atau mengambil judul tata krama di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita lihat tata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu tata yang artinya adat, aturan, norma, dan krama yang berarti sopan santun, tindakan, dan perbuatan. Sehingga bisa dipahami bahwa pengertian dari tata krama itu adalah adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Nah, ini harus kita jadikan kebiasaan ya. Ruang lingkup tata krama, lingkungan terbatas, contoh dalam rumah sendiri. Kita harus bisa menerapkan perilaku sopan santun kita di dalam rumah sendiri terhadap orang-orang yang berada dalam rumah kita, seperti orang tua, bapak ibu, kakek nenek, atau kakak maupun adik. Yang kedua, lingkungan di mana kita berada di luar lingkungan dalam rumah sendiri. Contohnya sekolah, ya, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan sekitar rumah maupun di media sosial. Contoh tata krama yang bisa Ibu contohkan atau yang Ibu bisa berikan di sini, yang pertama adalah tata krama berbicara. Menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, lebih baiknya kamu menerapkan kalau istilah Jawa itu tepak ngawak. Jadi apa yang terjadi pada diri orang lain bisa kita rasakan. Sehingga ketika kita mengutarakan atau berkata kasar, berkata yang menyakitkan kepada orang lain merasa tersinggung, dan itu yang bisa kita rasakan apabila orang lain mengucapkan kata-kata kasar atau menyakiti perasaan kita kepada kita juga merasakan sakit. Nah, itu. Terus yang kedua, memperhatikan lawan bicara. Jika lawan bicara yang lebih tua, kita harus menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Ya, kepada sesama, kepada orang-orang atau anak-anak atau temanmu yang sebaya dengan kamu sopan. Kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita juga harus lebih sopan. Terus tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, kita dengarkan dulu apa yang menjadi pembicaraan orang lain ketika sedang berbicara kepada kita. Kita dengarkan. Ya, kita perhatikan dulu orang lain yang sedang berbicara kepada kita. Jangan kita memotong. Itulah mengapa Tuhan kita memberikan 2 telinga dan 1 mulut kepada kita. Artinya 2 telinga berarti kita harus lebih banyak mendengar dibanding kita berbicara. Terus yang selanjutnya adalah tata krama ketika kita menggunakan fasilitas umum atau kita berada di tempat umum. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Berkendara sesuai dengan aturan, misalnya kamu
sudah bisa mengendarai motor, ya kamu harus punya SIM. Atau ketika kamu mengendarai sepeda, kamu harus berada pada posisi sebelah kiri sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Terus tidak merusak fasilitas. Kamu di terminal, kamu di stasiun, kamu tidak boleh merusak fasilitas yang ada di situ, misalnya mencoret-coret bangku, ya, atau membuat rusak ketika kamu berada di toilet umum, misalnya membuat rusak keran atau membuat rusak fasilitas umum yang lain. Selanjutnya adalah tata cara makan. Ya, ketika kita makan, makanan dan minuman yang masuk ke mulut kita tidak boleh ada suara. Kalau zaman ibu kecil dulu, ketika ibu makan tetapi bunyi mulutnya itu disamakan dengan muda katanya. Ya, gitu. Jadi kita tidak boleh makan dengan bersuara. Artinya ketika kita makan kita harus tenang, diam. Terus berdoa sebelum makan, ini wajib ya, karena kita makhluk yang paling sempurna, kita punya agama, kita punya aturan, kita makan ya, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Ini yang membedakan kita dengan makhluk lain, dengan binatang, dengan makhluk lain. Apabila batuk saat makan, tutupi mulut. Jangan malah kamu sengaja batuk saat makan, malah kamu muncratkan makanan itu ke teman yang lain. Nah, ini tidak sopan, berarti tidak punya tata krama ya. Selanjutnya, contoh tata krama berperilaku terhadap orang tua. Mengucapkan permisi dan agak membungkukkan badan jika lewat di depannya. Ini yang sering kita lihat ya, sering kita lihat seorang anak jalan begitu saja di depan orang tua. Nah, ini juga melanggar tata krama berperilaku. Mendengarkan terlebih dahulu perkataannya tanpa menyela. Memohon izin berbicara, mempersilahkan orang yang lebih tua untuk duduk terlebih dahulu sebelum kita duduk. Mempersilahkan orang yang lebih tua untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum kita. Selanjutnya, tidak menggunakan kata kamu ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua. Apalagi nama, menyebutkan nama. Jangan. Ya. Kalau di luar negeri mungkin hal seperti itu hal yang wajar, tetapi kita itu orang Indonesia, orang timur, punya adab, punya sopan santun, punya norma dan etika, maka ya sesuaikan dengan budaya kita. Tidak mengumpat atau berkata kasar di depan orang yang lebih tua. Ini yang sering terjadi. Ibu yakin pasti kamu sudah pernah mengalami hal seperti ini. Sebel, membenci orang tua, apalagi ketika kamu sedang asik-asiknya bermain terus disuruh oleh bapak atau ibumu. Ini pasti kamu mengumpat, misuh-misuh ya bahasa Jawanya. Terus menutup mulut ketika sedang tertawa di depan orang yang lebih tua. Ketika sedang tertawa di depan orang yang lebih tua, jangan malah ngakak tertawanya. Ini tidak sopan, melanggar tata krama. Berusaha untuk mengambil jalan memutar ketika ada orang yang lebih tua sedang duduk. Terus selanjutnya, ketika orang yang lebih tua sedang berbicara sambil berdiri, yang lebih muda juga harus berdiri ketika sedang duduk. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke tata krama kewargaan digital. Nah, ini yang aturan-aturan yang ada dalam penggunaan media sosial ya. Bagaimana kita harus bersikap atau kita menggunakan tata krama di media sosial.
Tata krama kewargaan digital adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan tentang penggunaan teknologi di dunia maya, baik secara baik dan benar, termasuk perilaku kita di dalamnya. Atau dalam persamaannya adalah dalam kita menggunakan teknologi yang baik dan benar ketika kita berkomunikasi di dunia maya atau media sosial. Nah, bagaimana cara kita bertata krama di media sosial? Yang pertama adalah pemilihan kata yang sopan saat berkomunikasi, terlebih ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, ya, di media sosial atau pada alat komunikasi HP contohnya. Yang kedua, tidak diperbolehkan menyinggung pihak lain. Tidak diperbolehkan menyinggung pihak lain. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan memberikan rahasia, bahkan menyebarkan di media sosial tanpa tanggung jawab. Nah, ini bahaya. Ini nanti kalau tidak kita perhatikan yang ketiga ini, kita bisa berurusan dengan hukum. Anak-anak, dalam kita berkomunikasi di media sosial pada prinsipnya ya hampir sama atau sama dengan ketika kita berkomunikasi di dunia nyata. Hanya saja agar kita selamat dalam menggunakan media sosial, coba kamu perhatikan PPT-nya, itu di sana ada prinsip think. Think itu kalau dalam bahasa Inggris artinya pikir, ya. Nah, prinsip think ini mengontrol agar tata krama kita tetap terjaga ketika kita menggunakan media sosial. Think itu merupakan akronim dari, yang pertama adalah is it true? Benarkah? Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? True, ya. Yang kedua, is it hurtful? Menyakitkankah? Apakah post Anda ini menyakiti orang lain? Jadi hati-hati kalau kita memposting sesuatu, jangan sampai ada hati yang tersakiti. Oke. Dan yang ketiga adalah is it illegal? Ilegalkah postingan kita atau postingan yang kita posting ke media sosial itu tidak melanggar hukum? Yang keempat, is it necessary? Pentingkah? Pentingkah postingan saya? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Kadang kita dapat postingan di grup WhatsApp yang tidak kita suka atau kita tidak ingin membaca, ya langsung dilewati saja, ya itu. Terus yang kelima, is it kind? Santunkah? Santunkah postingan Anda dan tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Nah, jadi ini ada prinsip ya yang kita harus jaga ketika kita menggunakan media sosial. Prinsipnya adalah think. Nah, sekarang Ibu kasih tahu contoh pelanggaran tata krama di forum media sosial. Coba, apakah kalian pernah melanggar ini ketika kalian berkomunikasi menggunakan media sosial? Yang pertama adalah memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan. Ya, ketika kamu menggunakan medsos atau menggunakan HP, ketika kamu telepon, kamu belum mendengarkan dengan jelas tapi kamu sudah memotong pembicaraan lawan bicaramu. Ya, terus yang selanjutnya adalah menghina prinsip orang lain. Nah, ini biasanya terjadi di WhatsApp group atau di Facebook atau di Instagram. Ya, saling ejek sehingga malah menimbulkan konflik. Saling ejek di media sosial akhirnya tawuran. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita ya, pernah juga menjadi berita di televisi. Terus menggunakan bahasa yang tidak sopan.
Nah, siapa yang pernah seperti ini? Menggunakan bahasa yang tidak sopan ketika berkomunikasi di WhatsApp grup misalnya. Terus membuat konten-konten terlarang. Aduh, ini sangat bahaya sekali ya. Nanti kalau kita membuat konten-konten terlarang seperti ini, nah nanti kita berhubungan atau berurusan dengan hukum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke manfaat tata krama. Ini sudah hampir habis ya PPT-nya. Nah, Ibu jelaskan bahwa manfaat tata krama itu yang pertama adalah menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Yang kedua, memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk selama ini. Dan yang ketiga, memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Bisa jadi kamu terlibat konflik dengan temanmu hanya gara-gara kamu salah paham ya ketika berkomunikasi di media sosial. Ibu yakin ini pernah terjadi sama kalian ya. Terus yang selanjutnya adalah mempermudah pergaulan di masyarakat. Sabar ketika kita berkomunikasi di media sosial dan ada orang yang menyinggung perasaan kita. Kita harus sabar dulu dan tenang. Oke? Nah, akhirnya kita berada di ujung materi tata krama pada MPLS hari ini. Pesan Ibu, jadilah pribadi yang santun dengan satu, mengedepankan adab dengan berperilaku terpuji dan mempunyai tata krama yang baik dimanapun kalian berada. Yang kedua, toleransi dalam artian menyamakan apa yang dirasakan orang lain sama dengan apa yang kita rasakan. Yang ketiga, tahu menempatkan diri di mana kita berada dan dengan siapa kita berkomunikasi. Ya anak-anak, semoga anak-anak semuanya dari kelas 7A sampai kelas 7H menjadi pribadi yang santun, pribadi yang tahu tata krama. Meskipun teknologi kita semakin canggih, dunia digital sudah merajai di segala lini kehidupan, tetapi kalian tetap pegang budaya Indonesia, tetap mempunyai atau menjadi pribadi yang santun dan tertata krama. Akhirnya Ibu akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya untuk dikerjakan. Silahkan buka soal di link Google Form yang nanti akan Ibu kirim. Oke, ditunggu responnya. Respon tercepat akan mendapatkan reward dari Bu Indah.